Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel Otak Traveling. Oke, mungkin langsung saja ya tanpa panjang lebar. Di kesempatan hari ini saya sedang berada di stasiun KRL Juanda, di mana di hari ini saya ingin mengajak kalian berwisata mengelilingi Jakarta menggunakan bus tingkat secara gratis. Untuk informasi tambahan, rute bus tingkat di Jakarta ini ada 4 rute, dan yang 2 rute ini startnya itu di area Juanda ini atau di depan Masjid Istiqlal ini. Dan di 2 rute ini kan saya review dan akan saya coba ya. Yang pertama itu nama busnya BW10 atau bus Monas Explorer, dan yang kedua nama busnya itu BW1 atau bus sejarah Jakarta. Dan di setiap rutenya itu terdapat 2 bus. Jadi jika kalian ketinggalan dengan bus yang satu, kalian bisa naik dengan bus yang kedua. Dan di area Juanda ini kan terdapat 2 rute, berarti otomatis di sini ada 4 bus. Jadi pada saat kalian ingin naik, kalian harus tanyakan dulu rutenya kemana. Nah, di halte ini ada beberapa petugas yang siap melayani kalian ya. Dan ada juga 2 petugas yang ada di area dalam bus. Jadi kalian bisa menanyakan bus ini rutenya kemana. Jadi kalian nggak usah bingung dan nggak usah ragu ya. Yang pertama saya ingin coba itu yaitu BW10 atau Monas Explorer. Rutenya itu kita keliling di area Monas saja ya, dan tidak terlalu lama, sekitar setengah jam kalau tidak macet. BW10 ini ada 2 bus ya. Yang pertama itu busnya atapnya tertutup, dan yang satu lagi atapnya terbuka. Nah, yang saya coba ini bus yang atapnya terbuka, dan ini yang sangat ramai dinaikin atau diminati oleh pengunjung karena sangat menarik ya. Kita bisa melihat view kota Jakarta dari atas bis. Adapun jadwal dari bus tingkat gratis ini dimulai di hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, berarti tiap hari beroperasi, dan dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Adapun syarat untuk bisa naik bus tingkat gratis ini antara lain kalian wajib menggunakan kartu e-money dari berbagai bank, baik itu bank swasta ataupun bank BUMN, seperti kartu Bank DKI bisa, lalu juga bisa menggunakan kartu Jaklingko. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan kartu Jcard yang biasa digunakan untuk ke Ragunan. Tetapi untuk kartu yang biasa digunakan untuk komuter lain itu tidak bisa ya. Dan syarat selanjutnya kita diwajibkan ya, satu orang itu satu kartu. Jadi batas minimalnya itu 3 tahun ke atas harus menggunakan satu orang satu kartu. Tetapi kalau seandainya kalian membawa satu anak ya, dan kalian mempunyai satu kartu, seandainya anak kalian itu masih berusia sekitar 5-6 tahun, dari pihak petugas pasti ada toleransi ya. Jadi petugasnya itu sangat baik, sangat ramah, dan tidak galak. Jadi di sini pelayanannya itu sangat baik ya, kalau menurut saya. Tidak ada, ibaratnya tidak ada arogansi dari pihak petugas, dan kita pun tidak ditolak untuk naik. Jadi diusahakan kalian ya prepare dahulu, satu orang satu kartu, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena tidak semua petugas itu bersikap seperti itu. Hanya beberapa petugas tertentu saja mungkin ya, tapi mudah-mudahan semuanya juga seperti itu ya. Soalnya pengalaman yang saya lihat itu seperti itu kemarin. Dan tarif untuk bus tingkat ini memang gratis, jadi seandainya kartu elektronik kalian terdapat saldo itu tidak akan ketarik. Oke, kita lanjut perjalanan ini. Di sekitaran Monas ini kita akan melewati area depan atau samping juga bahkan belakang dari Istana Merdeka atau Istana Negara ya. Ini merupakan area depan kalau tidak salah dari Istana Merdeka, dan di area ini suasana lalu lintasnya sangat sepi. Dan buat kalian yang mungkin nanti ingin mencoba naik bus tingkat atap terbuka ini, saran saya hati-hati ya, karena di jalur ini ada beberapa pohon yang dahannya itu atau tangkainya itu ke bawah, jadi kita harus menunggu beberapa saat. Nah, kita di sini melewati pintu masuk dari area Monas, tetapi saya tidak tahu ya ini pintu masuk yang sebelah mana. Dan di rute ini pun mobil ini melewati beberapa halte Transjakarta Monas ya, kalau tidak salah melewati 3-2 halte Monas.
Monas 1, Monas 2, dan Monas 3. Dan di area halte ini pun kita bisa turun dan naik. Dan untuk informasi tambahan, kita pun di sini dilarang untuk makan dan minum di area dalam ya, dan kita selalu harus menjaga kebersihan dan kenyamanan di area bus wisata ini. Mobil bus BW10 ini berhenti di beberapa halte di kawasan Monas, dan kalian pun bisa turun dan naik di halte mana saja. Tetapi dari pengalaman yang saya lihat, jarang sekali orang yang naik di halte selain tadi Juanda. Karena memang kalau di halte bukan tempat startnya itu, kadang-kadang pas pada saat mobil berhenti itu busnya itu pasti jarang sekali orang yang turun. Nah, sedangkan kita kalau kita ingin naik busnya itu harus ada tempat atau kursi yang kosong. Kalau mobil bisnya itu penuh, kita tidak diizinkan untuk naik. Oke, kita kembali ke jalan. Ini merupakan area dari patung kuda yang berada di area samping Monas. Di area patung kuda ini kita akan menuju halte Irti Monas. Dan di rute ini sangat sayang sekali ya, rute ini cuma sampai halte Irti Monas. Jadi dari Juanda sampai halte Irti Monas. Jika kalian ingin melanjutkan, kalian harus turun dahulu syaratnya. Setelah itu kalian harus antri lagi dan naik di halte Irti Monas. Di sini kalian harus berjalan kaki beberapa puluh meter ke area halte Irti Monas ya. Jadi busnya itu berhenti di sebelum halte dan akan naik atau menerima penumpang lagi di halte Irti Monas. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa delman yang bisa kalian gunakan juga untuk berwisata keliling di kawasan Monas. Dan ini merupakan area dari halte Transjakarta Irti Monas. Haltenya itu di seberang halte Balai Kota Transjakarta ya, atau halte Transjakarta Balai Kota. Jadi kesimpulannya, bus BW10 ini selain tadi startnya di halte Juanda, kalian pun bisa naik di halte Irti Monas ini ya. Seperti itu kurang lebih. Dan perlu kalian ketahui, di halte Irti Monas ini pun ada rute bus tingkat lagi. Kalau tidak salah nama bus tingkatnya itu BW4 Jakarta Pencakar Langit. Jadi rutenya itu sekitaran Monas, lalu HI, lalu ke kawasan Sarinah, ke kawasan GBK, dan balik lagi ke halte Irti Monas ini. Tetapi busnya itu atapnya tidak terbuka. Yang atapnya terbuka itu hanya satu ya, yang sedang kita naikin, yaitu yang rute Juanda atau kawasan Monas. Dulu memang mobil bus tingkat atap terbuka ini rutenya itu BW4, yaitu Jakarta Pencakar Langit, dan dimulai di halte Irti Monas ini. Tetapi sekarang bus tingkat atap terbuka ini sudah dipindahkan rutenya ya. Jadi intinya untuk informasi tambahan, di halte Irti Monas ini kalian bisa memilih ya, ada dua rute bus tingkat, yaitu BW4 Jakarta Pencakar Langit dan satu lagi BW10 Jakarta Explorer. Jadi apabila kalian ketinggalan, kalian bisa naik mobil selanjutnya. Kalau untuk libur hari biasa, di hari Sabtu Minggu bus tingkat ini biasanya tidak terlalu ramai. Tetapi di hari libur besar seperti libur sekolah, libur Natal, libur Tahun Baru, dan libur Idul Fitri, pasti antrian untuk bisa naik bus tingkat ini sangat mengular. Ini karena merupakan salah satu wisata yang low budget ya, atau wisata yang mengeluarkan duit sedikit alias gratis. Tetapi walaupun gratis, menurut saya naik bus tingkat keliling Jakarta ini serasa berbayar ya, karena memang sangat istimewa. Oke, kita kembali ke area review jalan. Di sini kita masih melewati beberapa tempat di kawasan Monas dan melewati kawasan dari stasiun Gambir. Dan perlu kalian ketahui, di semua bus tingkat yang ada di area Jakarta ini, di setiap busnya itu terdapat pemandu ya. Jadi di area dalamnya itu pemandunya itu menggunakan speaker. Tapi apabila kalian menggunakan atau menaiki bus tingkat atap terbuka ini, memang tidak terlalu kedengaran suaranya. Tetapi apabila kalian duduk di area dalam, pemandunya itu sangat inovatif ya, dan sangat interaktif. Jadi pemandunya itu memberitahu jalan apa saja yang kita lewati dan gedung apa saja yang sedang kita lewati. Jadi kalian pun bisa sambil mengetahui ya sejarah dari sekitaran kota Jakarta ini. Oke, kita kembali ke area review jalan. Di sini kita melewati area belakang dari Masjid Istiqlal. Selanjutnya di sini ada beberapa pohon atau ranting yang sangat dekat ya dengan bus. Jadi kita harus menunduk agar kita tidak terkena. Nah, saya menunduk dulu sebentar.
Dan ini merupakan area dari samping atau di area depan dari apa ya? Oh, ini merupakan area dari Taman Lapangan Banteng ya, area yang sangat ramai dikunjungi pada saat weekend di kawasan Jakarta. Di sini kita sudah memasuki kawasan depan dari Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dan di rute BW10 ini perjalanan kita sebentar lagi akan berakhir ya, akan sampai di area depan Masjid Istiqlal atau di area halte Juanda. Berhubung rutenya akan segera berakhir, mungkin sekian ya review singkat saya mengenai wisata naik bus tingkat ini, terutama di area kawasan Monas dengan menaiki bus tingkat BW10. Mohon maaf apabila kurang jelas dan kurang detail informasinya. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik dan benar. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.